كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya hadirnya kita di tempat yang mulia ini tidak ada tujuan kecuali dalam rangka untuk saling mengingatkan dan menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan yang kita adakan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan pertemuan yang didasari karena rasa cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecintaannya kepada kita semuanya, disebabkan karena kita saling cinta sesama kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Datang dalam sebuah riwayat yang sahih di dalam sebuah hadits al-Qudsi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib kecintaanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, untuk orang-orang yang mereka saling cinta mencintai dikarenakan aku. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui, kita masih berada di dalam bulan Syawal. Sudah berada pada pertengahan bulan Syawal. Yang ini menunjukkan kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah, belum lama ataupun beberapa hari yang lalu ataupun 2 pekan yang lalu kita telah ditinggalkan oleh sebuah bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terima apa yang kita amalkan dari amalan saleh di dalamnya. Namun ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu berkaitan tentang renungan seorang muslim terhadap bulan yang penuh berkah yang belum lama ini dia tinggalkan, yaitu bulan Ramadan. Seorang muslim hendaknya dia banyak merenungi, mentadabburi apa saja yang telah dia petik, yang telah dia ambil dari bulan yang mulia tersebut.
Sebagaimana dahulu para ulama salaf, mereka selalu merenungi, memikirkan apakah yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan malam hari ini yang biasanya kita membaca tafsir juz amma, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pekan depan insyaallah. Itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi bahan renungan kepada kita, dan semoga ini menjadi nasihat, wasiat kepada kita semuanya. Di antara hal yang penting untuk kita saling merenungi dan mentadabburinya, yaitu terkait dengan sebuah bulan yang belum lama ini meninggalkan kita, yaitu bulan Ramadan, yaitu pembahasan ataupun poin madza istafadna min Ramadan. Apa yang telah kita ambil faidah dari bulan Ramadan? Faidah apa yang sudah kita ambil? Bulan yang telah kita lalui tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah, terdapat di dalamnya faidah dan manfaat yang paling banyak. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa faidah yang telah kita ambil jemaah yang dimuliakan Allah dari bulan yang penuh berkah tersebut? Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita menyebutkan satu persatu faidah yang terdapat di dalam bulan Ramadan, tentunya ini membutuhkan waktu yang panjang. Namun insyaallah pada pertemuan malam hari ini saya ingin sebutkan salah satu faidah, dan nanti kita akan lanjutkan kepada renungan dan nasihat yang berikutnya. Faidah yang paling besar yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, jemaah yang dimuliakan Allah, adalah bulan Ramadan itu mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita di dunia ini, tujuannya adalah untuk ibadah. Dan ini sangat nampak jemaah yang dimuliakan Allah. Nampak jelas sekali dari ibadah yang Allah wajibkan di dalamnya. Di siang harinya diperintahkan, diwajibkan berpuasa. Di malam harinya kita diperintahkan, dihasung untuk menegakkan qiyamul lail. Dihasung kita untuk memperbanyak qiraatul Quran. Dihasung untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, dan sebagainya. Semuanya ini jemaah yang dimuliakan Allah mengingatkan kita tentang apa? Bahwa memang kita ini diciptakan untuk ibadah. Allah tidak ciptakan kita untuk sesuatu yang sia-sia. Tidak. Allah Azza wa Jalla tidak ciptakan kita untuk kita berlomba-lomba memperbanyak harta. Berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan kursi jabatan, tidak. Namun tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah sebutkan di dalam suratul Dzariyat sebagaimana ayat yang ma'ruf dan kita semuanya insyaallah menghafalnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Jemaah yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan yang belum lama meninggalkan kita, yang belum lama kita tinggalkan, jemaah yang dimuliakan Allah, bulan itu menegur kita, mengingatkan kita, seakan-akan menitipkan pesan kepada kita, wahai manusia, wahai anak Adam, wahai muslimin, kalian itu diciptakan untuk ibadah, bukan untuk memperbanyak dunia. Ini faedah besar jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita berbicara faedah banyak sekali dari bulan yang penuh berkah tersebut. Namun yang paling terbesar adalah ini. Dan ini yang harus selalu kita saling mengingatkan di antara kita. Barangkali ada di antara kita karena kesibukan dunianya, jangankan meningkatkan ibadah yang banyak, terkadang sholat wajib aja dia
tertunda. Salat wajib saja dia harus menunda-nunda dan menanti-nantikannya. Ini berbahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, ambil pelajaran, renungi pelajaran yang ada di dalam bulan suci yang penuh berkah itu, dan jalankan di dalam kehidupan kita. Dan yang paling besarnya adalah sebagaimana yang kita sebutkan, bahwasanya Ramadan yang baru saja meninggalkan kita, mengingatkan kita kembali, menitipkan pesan kepada kita bahwa memang kita ini diciptakan untuk ibadah. Ini nasihat dan renungan yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah, yang penting sekali untuk kita fahami baik-baik. Yang kedua adalah la takunu kallati naqadat ghazlaha. Ini juga nasihat yang paling agung jemaah yang dimuliakan Allah. Diingatkan kepada kita bahwa kita ini jangan seperti seorang wanita yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Seorang wanita yang sudah bersusah payah menenun kain, mulai dari satu helai benang terus satu persatu dia tenun. Dia membutuhkan menghabiskan waktunya yang begitu banyak. Dia habiskan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk menenun kain tersebut. Tiba-tiba ketika sudah menjadi sehelai kain yang sudah bisa dimanfaatkan untuk sebuah jubah, baju, imamah dan yang lainnya, tiba-tiba dia lepas satu persatu benang itu. Jangan kita seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini diingatkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya Ramadan itu menata hati kita dengan baik jemaah yang dimuliakan Allah. Menata hati kita dari tidak baik menjadi hati yang baik. Menata ibadah kita dari ibadah kita tidak teratur, sedikit, bermalas-malasan padanya. Ramadan yang baru kita tinggalkan begitu menata dengan baik jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga kata para ulama, jangan kita sudah bersusah payah di dalam bulan Ramadan, kita membentuk ibadah kita, membentuk ketakwaan kita, membentuk keimanan kita. Baru beberapa hari kita tinggalkan bulan Ramadan tersebut, yang sudah kita tenun, kita tata rapi tersebut, kemudian kita lepas lagi. Dengan apa? Ma'asi. Dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mata kita yang di bulan Ramadan kita jaga baik-baik untuk kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keluar dari bulan Ramadan kita lihat lagi. Tangan kita jaga, lisan kita jaga, kaki kita jaga, bahkan hati-hati kita begitu kita jaga di dalam bulan Ramadan, dengan harapan puasa kita bernilai di sisi Allah, dengan harapan amalan kita menjadi amalan yang bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Namun terkadang kita ini bagaikan seorang wanita yang menenun kain, kemudian setelah menjadi sehelai, menjadi kain, kemudian dia lepas lagi dengan kemaksiatannya, dengan perbuatannya yang tidak baik. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, diingatkan kita, la takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan kalian itu seperti wanita. Sebutkan di sini wanita karena memang kebanyakannya yang menenun kain itu adalah wanita. Dan ini peringatan jemaah yang dimuliakan Allah. Peringatan kepada kita. Kita sudah berupaya untuk menyempurnakan ibadah kita. Jangan kita rusak dengan kemaksiatan. Kita sudah berupaya untuk menjaga kalbu kita ini. Jangan kemudian kita rusak. Wallahi jemaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan nasihat yang sangat berharga terhadap diri saya dan kepada antum sekalian. Nasihat yang begitu berharga jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga jangan kita rusak. Bersusah payah dari awal Ramadan kita terus meningkatkan keimanan kita,
membentuk keimanan, ketakwaan. Dan kita tahu bahwasanya predikat dari apa yang kita lakukan dari siyam Ramadan dan amalan yang lainnya di dalam bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Itu yang kita cita-citakan. Menjadi seorang yang berjiwa takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepadanya. Namun sangat disayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudah bersusah payah untuk menatanya dengan baik, kemudian kita yang merusak sendiri. Ibaratnya kita membangun sebuah rumah jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudah keluarkan harta kita dari pondasi, kita bangun terus. Kita bangun tiangnya, kemudian kita bangun dindingnya, atapnya, semuanya. Ketika sudah sampai finish jemaah yang dimuliakan Allah, kita rubuhkan rumah tersebut. Apa faidahnya jemaah yang dimuliakan Allah kalau keadaan dan kondisi kita seperti ini? Di dalam bulan Ramadan kita berupaya untuk kita tidak mengikat diri kita dengan dunia. Kalau dari bulan Ramadan, kembali kita beranggapan insya Allah ada bulan Ramadan berikutnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini nasihat dan renungan yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada engkau al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Nah, poin yang ketiga ini, jemaah yang dimuliakan Allah, mengingatkan kepada kita, menegur kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, namun bukan di bulan Ramadan saja. Bukan di bulan Ramadan saja jemaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah di muka bumi ini, itu sepanjang hari yang kita lewati, sepanjang umur yang kita lewati jemaah yang dimuliakan Allah, selama kita masih sadarkan diri kita, selama kita ini belum diangkat akal kita jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sehingga diingatkan kepada kita, dinasihati kepada kita jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa di antara renungan dan manfaat yang bisa kita petik dari bulan suci tersebut adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Sampai kapan? Sampai datang al-maut jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan beribadah di bulan Ramadan setelah bulan Ramadan selesai. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini keadaan kaum muslimin secara umum. Di bulan Ramadan lomba-lomba mereka untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 atau 2 kali. Namun keluar dari bulan Ramadan, Al-Quran itu kembali diletakkan di atas rak di rumahnya sampai berdebu, tidak disentuh, apalagi dibaca. Di dalam bulan Ramadan bersemangat, dia tidak mau terluput satu malam pun dari qiyamul lail. Keluar bulan Ramadan, apa yang terjadi? Jangankan ia ingin tegak tahajud qiyamul lail, 3 rakaat witir saja yang kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah aib kalau ditinggalkan, itu pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Di dalam bulan Ramadan semangat berinfak, bersedekah. Di dalam bulan Ramadan dia semangat untuk memperhatikan saudaranya, memperhatikan tetangganya, memberi makan kepada fakir miskin. Namun datang bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, tidak ada lagi yang namanya semangat ibadah tersebut. Seakan-akan ibadah itu cuma di dalam bulan Ramadan saja. Ini nasihat jemaah yang dimuliakan Allah. Teguran kepada kita semuanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu
sampai datang kepada engkau kematian. Apalagi amalan yang dianggap keimanan dan ketakwaan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di akhir ataupun di penghujung ajal seseorang. Innamal a'mal bil khawatim. Hanya saja amalan yang dianggap dihitung oleh Allah Azza wa Jal itu tergantung akhirnya, jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau baik akhir kehidupan kita, insya Allah akan baik apa yang akan kita jalani kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar dan setelah yaumul mahsyar. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Kita ini diperintahkan untuk terus-menerus beristiqamah. Jadikan bulan Ramadan itu pelajaran untuk kita mengistiqamahkan diri kita, jiwa kita, kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Beristiqamalah engkau, kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus meneruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian. Sebelum kematian datang kepada kita, tugas kita menyembah Allah belum selesai. Tugas kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala belum selesai, jemaah yang dimuliakan Allah. Sampai kematian datang kepada kita. Karena setelah kematian tidak ada lagi amalan. Yang ada adalah hisab. Perhitungan akan dihitung setiap apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, alaikum bil istighfar wa syukur. Wajib atas kalian untuk memperbanyak al-istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Jemaah yang dimuliakan Allah, kata para ulama, aksiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu khitamul a'mal as-salihah. Dikarenakan istighfar tersebut merupakan penutup dari amalan-amalan salih. Jemaah yang dimuliakan Allah, penutup dari setiap amalan salih itu adalah istighfar. Kita menunaikan salat, diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau selesai salat, beliau selalu membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena memang penutup dari setiap amalan, dari amalan soleh adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan ibadah haji, demikian pula dengan ibadah menuntut ilmu dan amalan-amalan yang lainnya. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, kita tutup amalan kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak syukur kepadanya. Karena setiap amalan yang kita kerjakan tidak mungkin terrealisasi, tidak mungkin kita bisa melakukan amalan tersebut kecuali memang itu merupakan ni'mah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya penting untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah, ketika beliau menulis sepucuk surat yang beliau tujukan kepada raja-raja muslimin, pemimpin-pemimpin muslimin waktu itu, beliau menyebutkan, menulis di dalam isi surat tersebut perintah ya'muruhum bi khatmi syahri Ramadan bil istighfari was sadaqah. Beliau menulis di dalamnya yang berisi perintah kepada para raja, kepada kaum muslimin seluruhnya untuk menutupi Ramadan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak sedekah. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, perbanyak sedekah jemaah yang dimuliakan Allah. Perbanyak sedekah, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang istighfar tersebut merupakan
penutup dari amalan soleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan itu mengandung doa jemaah yang dimuliakan Allah, dan sesuatu yang paling kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kelima yang menjadi bahan renungan dan penting untuk kita menjalaninya adalah hal qubila siyamukum wa qiyamukum amlah. Itu sesuatu hal yang harus kita renungkan, kita pikirkan jemaah yang dimuliakan Allah. Apakah puasa dan qiyamul lil kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Kalau dahulu para ulama salaf, mereka itu 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya dipertemukan dengan bulan itu. Dan 6 bulan berikutnya setelah masuk bulan Syawal, mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Jumadal Ula, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 6 bulan berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah, mereka memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya amalan yang mereka kerjakan di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting yang jadi bahan renungan dan kita fikirkan bersama jemaah yang dimuliakan Allah. Pikirkan terhadap diri-diri kita. Apa yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Puasanya, qiyamul lailnya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Apakah sudah diterima dan sudah dimasukkan ke dalam catatan amalan kebaikan kita yang akan kita lihat kelak di yaumul qiyamah di hadapan Allah Azza wa Jalla? Jangan-jangan amalan kita penuh dengan riya, jangan-jangan amalan kita penuh dengan sum'ah, jangan-jangan amalan kita di dalam bulan Ramadan penuh dengan kesyirikan dan hal-hal yang lainnya. Coba kita pikirkan jemaah yang dimuliakan Allah. Dan yang paling penting sekali kita lakukan adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dahulu para ulama salaf, mereka memperbanyak doa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya diterima amalan mereka. Dan kita melihat jemaah yang dimuliakan Allah, doa mereka meminta supaya amalan mereka di dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagaikan doa seseorang yang sedang dihantam oleh badai di dalam lautan yang begitu luas. Coba kita bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Kita naik di atas sebuah perahu, sampan ataupun kapal yang kecil, tiba-tiba dihantam oleh badai. Angin begitu kencang, ombak begitu besar, kaljibal, seperti gunung yang seakan-akan muncul, hilang lagi. Bagaimana keadaan yang ada, orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut? Dia terus akan memohon, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tidak ada yang mereka minta. Terus menerus seperti itu. Demikianlah para ulama salaf, mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya diterima amalan-amalan mereka. Dan demikian seharusnya kita melakukannya. Minta lagi jemaah yang dimuliakan Allah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna du'ana wa siyamana wa qiyamana wa a'malana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Coba kita seriuskan lagi yang seperti itu jemaah yang dimuliakan Allah. Jangan kita tinggalkan. Seharusnya ini menjadi sesuatu yang kita fikirkan harus lebih terdepan dibandingkan kehidupan dunia yang kita fikirkan. Kebiasaan kita kalau sudah selesai Ramadan, kita beraktivitas lagi, sibuk dengan kehidupan dunia kita. Lupa bahwa amalan kita itu diterima atau tidak. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, jadikan waktu-waktu kita, waktu-waktu mustajabah ad-doa, ataupun tempat-tempat mustajabah doa, jadikan itu sebagai sarana untuk kita memperbanyak doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah,
Kalau seandainya satu amalan saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini merupakan sebuah busyra, kabar gembira. Sebagaimana dahulu para ulama salaf, ya, dahulu mereka kalau seandainya mereka tahu ada satu amalan mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Latamannaitul maut. Niscaya aku akan berangan-angan meminta untuk disegerakan kematian. Namun nyatanya jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita apakah amalannya sudah diterima atau belum, dikabulkan atau belum. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, coba kita renungkan. Jadikan ini sebagai nasihat terhadap diri kita. Apakah puasa kita sudah diterima atau belum? Apakah qiyamul lail kita sudah diterima atau belum? Apakah sedekah kita memberi makan kepada orang-orang yang berbuka diterima atau tidak? Coba kita fikirkan jemaah yang dimuliakan Allah, dengan kita memperbanyak doa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus menghiasi kehidupan kita ini dengan doa. Sebagaimana dahulu para ulama salaf, mereka memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir di antara nasihat dan renungan yang bisa kita ambil adalah ihdharu minal ujub wal ghurur. Hati-hati dengan sifat ujub, bangga diri. Hati-hati dengan sifat tersebut. Ini merupakan sifat dasar seorang Bani Adam. Ketika dia telah berbuat banyak, ketika dia telah beramal dengan amalan saleh, dia sudah berpuasa, dia telah menegakkan qiyamul lail, bahkan tidak pernah tertinggal satu malam pun, dia bersedekah, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang berpuasa, kemudian dia menganggap dan membanggakan dirinya dengan amalan-amalan tersebut. Apa yang kita banggakan jemaah yang dimuliakan Allah? Dalam keadaan kita tidak tahu amalan itu diterima atau tidak. Apa yang kita banggakan jemaah yang dimuliakan Allah? Apa yang kita banggakan? Dalam keadaan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu buang jauh-jauh sifat ujub, sikap kita bangga diri terhadap apa yang telah kita amalkan. Saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Bangga kemudian merasa aman bahwa kita akan mendapatkan dan pasti mendapatkan kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, tetaplah kata para ulama, wa alzimul khudu' wal inkisar lil azizil ghaffar. Terus meneruslah kita menghiasi diri kita dengan apa? Sikap rendah diri kita, dan kita merasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah seorang hamba. Kita ini adalah seorang hamba yang tidak memiliki apapun kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri kita dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Jangan sekali-kali kita tertipu dengan amalan-amalan kita tersebut, kemudian kita menganggap diri kita setelah sukses. Namun terus-meneruslah menundukkan diri kita, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus-menerus meningkatkan amalan as-salih kepada Allah Azza wa Jal, dan merasa kita adalah hamba yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Ghaffar yang maha mengampuni. Jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga dengan ini kita bisa meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan akhiri kehidupan kita dengan amalan-amalan saleh. Wallahu a'lam bissawab. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini 6 poin yang secara ringkas saya baca, saya sebutkan dari beberapa penjelasan dan nasihat para ulama. Nasihat setelah Ramadan untuk kita renungi, untuk kita ambil manfaat. Jangan sampai kita kemudian
tidak lagi bersemangat untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Ini mungkin nasihat singkat yang bisa saya sampaikan, dan untuk pertemuan ke depan insyaallah kita akan lanjutkan kembali tafsir juz amma, dan saya baca tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Wallahu alam bissawab. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.